Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di kuliah Analisa Struktur 3, Prodi Teknik Sipil Unisula. Di mana kalau kita lihat di video kemarin sudah saya sampaikan ada metode cross untuk struktur frame. Dari kemarin dari awal berbalok sudah saya sampaikan, kemudian masuk ke portal, di mana portal kemarin saya sampaikan ada dua jenis portal, yaitu portal yang tidak bergoyang atau unsway frame dan portal yang tidak bergoyang atau sway frame. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah cara pengerjaan atau langkah-langkah metode cross untuk menyelesaikan untuk mencari gaya-gaya dalam pada struktur portal yang bergoyang atau sway frame. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin di video kali ini, khusus di pembahasan kali ini mungkin ada beberapa bagian video yang akan saya buat. Jadi mungkin lebih dari satu part ya. Jadi mungkin atau 2 atau 3 part nanti kita coba sesuaikan saja untuk durasinya. Baik, kita akan mulai. Saya akan zoom sedikit. Di awal video ini mungkin akan saya sampaikan langkah ya, jadi konsep langkah untuk menyelesaikan metode cross pada struktur sway frame. Mungkin kemarin yang ikut kuliah saya di Zoom sudah saya sampaikan sedikit juga bahwa untuk pengerjaan yang khusus sway frame kemarin di video sebelumnya sudah saya sampaikan juga bedanya sway frame dan unsway frame, nanti bisa dilihat kembali di video sebelumnya ini. Tapi yang di sini yang mau saya sampaikan adalah ketika mau menyelesaikan metode cross pada sway frame, walaupun sebenarnya langkah ini juga digunakan di struktur apa ya, metode-metode yang lain ya di AS3 ya, khusus untuk sway frame. Yang jelas untuk menyelesaikan pada atau analisa struktur pada sway frame portal yang bergoyang itu ada dua tahapan. Jadi ada dua tahapan seperti itu. Yang pertama, asumsi, kita buat asumsi. Jadi asumsi bahwa portal yang akan kita hitung, yang kita analisis, asumsinya kita asumsikan bahwa itu adalah portal yang tidak bergoyang. Jadi kita hitung seperti biasa, portal yang kita tinjau ini ya, portal sway frame ini ya, kita hitung seperti sama persis seperti portal yang tidak bergoyang unsway frame. Sama persis langkahnya seperti di video sebelumnya. Jadi kita hitung ketemu momen sampai nanti ketemu reaksi. Dapat reaksi kemudian baru stop. Terutama nanti reaksi yang kita cari itu adalah reaksi ya mungkin reaksi yang dibutuhkan ya, tapi nanti akan saya sampaikan juga di contoh soal. Jadi pertama asumsikan bahwa itu adalah unsway frame. Sampai dapat reaksi kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu baru kita lakukan analisa momen desain khusus untuk sway frame. Jadi ada dua langkah yang perlu dilakukan dan ini juga akan menghasilkan ada tabel cross baik di langkah pertama maupun di langkah kedua, sama-sama akan menghasilkan tabel cross. Jadi nanti kita akan hitung 2 kali tabel cross. Yaitu langkah untuk penyelesaian di portal yang bergoyang. Nanti mungkin saya akan buat 2 bagian. Jadi bagian pertama nanti adalah yang langkah pertama asumsi unsway frame. Ya walaupun nanti akan hampir mirip dengan yang video sebelumnya, yang berbeda adalah nanti di terakhir karena kita hanya mencari gaya reaksi saja. Kemudian yang bagian kedua nanti akan kita bahas analisa momen desainnya itu seperti apa di portal yang bergoyang. Baik, contoh soal. Jadi contoh soal ini saya ambil jadi referensi, saya ambil dari buku dari Bapak Agus Setiawan dari tahun 2015. Judulnya Analisa Struktur ya. Jadi di buku beliau ini saya kira cukup lengkap dari mulai AS1, AS2, AS3 sampai AS4 yang metode matriks. Jadi di sini mungkin saya akan ambil contoh. Saya ambil contoh seperti ini sama ya. Jadi nanti akan sedikit saya jabarkan
di bukunya Agus Setiawan ini mungkin hanya sedikit konsep saja, jadi hanya disentuh langkah-langkah secara umumnya, tapi akan saya perdetail di pembahasan saya di sini. Baik, saya akan gambarkan untuk soalnya, contoh soalnya. Oke, di sini ada portal. Portalnya terdiri dari 2 kolom dan 1 balok. Temuannya adalah jepit-jepit. Ini A, B, C, dan D. Kemudian untuk pembebanan, di bagian balok ada beban merata. Besarnya adalah 20 ton per meter. Kemudian di titik B ada beban terpusat ke arah kanan. Besarnya P sama dengan 60 ton. Kemudian di kolom CD itu ada beban terpusat. Besarnya adalah 10 ton, arahnya ke kiri. Kemudian sekarang untuk melengkapi saya buatkan untuk dimensi bentangannya. Jadi untuk balok bentangnya adalah 8 meter. Untuk kolom AB ada 4 meter. Kolom CD ada 8 meter. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian untuk kekakuan elemen, di sini untuk kolom AB ada 1 EI. Untuk kolom CD ada 3 EI. Dan yang balok ada 3 EI juga sama. Ini yang akan kita kerjakan. Diingat langkah pertama. Jadi ini langkah pertama ya, jadi asumsikan portal atau struktur merupakan portal tidak bergoyang. Jadi cara asumsinya gimana? Jadi kita gambarkan di soal ini. Nanti mungkin saya akan copy saja. Jadi biar kalian bisa melihat dengan detail ya. Jadi saya copy. Dan saya poste di sebelah saja. Jadi ini asumsi yang akan kita pakai. Akan saya hapus untuk menjelaskan bahwa ini adalah asumsi ya. Jadi konsepnya di bagian join C atau sebenarnya sama entah itu di join C atau join B, yang jelas karena kemarin yang saya sampaikan yang namanya portal bergoyang itu adalah portal yang memiliki deformasi horizontal yang besar. Itu adalah portal yang bergoyang. Maka agar asumsi kita portal ini termasuk portal tidak bergoyang, maka di bagian balok entah di join B atau join C itu kita berikan suatu tumpuan sendi. Jadi boleh ditaruh di join B atau di join C, itu sama. Itu nggak akan pengaruh. Tapi yang jelas ini kita anggap bahwa portal ini adalah portal yang tidak bergoyang. Dengan adanya tambahan tumpuan sendi di join C atau join B. Seperti itu. Kan ini termasuk portal unsway frame ya, unsway frame. Maka langkah pengerjaannya akan sama. Ini mungkin saya akan kasih A gitu aja ya. Nanti A ada B. Langkah pengerjaannya akan sama seperti yang di video sebelumnya, yaitu menggunakan portal analisis struktur metode matriks portal tidak bergoyang. Yang pertama adalah kita menghitung momen primer. Ini kan saya akan percepat. Jadi kita tinjau sama ya. Jadi kita cuma tambah ini aja. Kita lihat di kolom AB. Di situ ada MAB, ada MBA, karena bebannya itu nggak ada di tengah bentang ya. Beban itu 60 ton itu hanya ada di ujung. Artinya momennya sama dengan 0. MAB dan MBA momen primernya sama dengan 0. Tulis MAB sama dengan 0, MBA sama dengan 0. Karena nggak ada beban di tengah bentang. Makanya momennya sama dengan 0. Kemudian lanjut ke bagian balok. Balok tumpuannya jepit-jepit. Ingat sendi di tengah bentang itu adalah jepit. Kemudian bebannya adalah beban merata. Maka rumusnya kalau kita lihat kemarin di tabel cross, rumusnya MBC ya. MBC sama dengan 1/12 GL pangkat 2.
Jadi 1/12, Q-nya ada berapa tadi? 20 ton ya, 20 ton, bentangnya ada 8/2. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan, mungkin saya akan buat kalkulator sambil saya ngecek juga. 1/12 ya, dikali 20 dikali 8/2 atau 64. Ketemunya 106,7. Satuannya ton meter. Kemudian MCB, karena simetris, maka kita langsung rumusnya sama ya, negatif 1/12 QL pangkat 2 atau sama dengan negatif 106,7 ton meter. Kemudian lanjut ke bagian kolom yang sebelah kanan, kolom CD. Ada tumpuan jepit-jepit, ada beban 10 ton tepat di tengah bentang. Ada, saya tuliskan ya, MCD. Rumusnya adalah 1/8 P kali L. P-nya tadi ada 10 ya. 1/8 kali 10 kali bentangnya 8. Ketinggian kolom 8. Kita bisa coret. Akhirnya ketemu MCD sama dengan 10 ton meter. Kemudian MDC karena simetris maka negatif 1/8 P kali L. Ketemunya negatif 10 ton meter. Ketemu momen primernya. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menghitung kekakuan batang. Atau K. Jadi ada 2 atau 3 elemen ya. Jadi kita hitung ada KAB di balok atau di kolom yang kiri ya, KAB tadi kekakuannya sama dengan ya EI. EI maka rumusnya karena tumpuannya cepet-cepet 4 EI per L. 4 EI per L atau sama dengan 4 kali 1 EI ya, 1 EI. Karena di apa? Soal kekakuannya adalah 1 EI, kemudian bentangnya adalah 4. Sama dengan 1,0 EI. Ini akan sebagai kekakuan batang AB. Lanjut untuk kekakuan batang BC atau di bagian baloknya ya. Jadi tumpuannya juga jepit-jepit, maka rumusnya sama 4 EI dibagi dengan L, di mana kekakuan EI-nya itu untuk balok sama dengan 3 EI. Jadi kita masukkan ini 4 dalam kurung 3 EI dibagi dengan bentangnya yaitu 8. 12 dibagi 8 nanti akan ketemu berapa? 1,5 ya, 1,5 EI. Lanjut untuk kolom yang sebelah kanan, KCD sama dengan 4 EI juga karena tumpuannya jepit-jepit dibagi dengan L, L-nya juga 8, kekakuannya juga berapa tadi? 3 EI ya. 4 dalam kurung 3 EI dibagi ketinggian kolom yaitu 8. Oke, sama berarti ya. 1,5 EI. Kemudian kita hitung jumlah kekakuan pada join B dan join C. Jadi ada sigma KB itu jumlah dari kekakuan AB, kekakuan batang AB ditambah dengan kekakuan batang BC. Berarti 1 ya, 1,0 plus 1,5 EI. Yaitu 2,5 EI. Kemudian sigma KC berarti KBC plus KCD yaitu 1,5 ditambah 1,5 EI. Yaitu kalau kita jumlah 3,0 EI. Oke, selesai kita menghitung kekakuan batang. Lanjut langkah ketiga. Kita menghitung ada faktor distribusi. Atau FD ya. Dimana FD tadi karena ada 2 join, ada join B, join C, dimana join B itu merupakan kumpulan dari 2 kolom atau 2 elemen, di join C juga kumpulan dari 2 elemen, maka nanti ada faktor distribusi sebanyak totalnya ada 4. Di join B ada FD BA, benar ya, jadi kemudian ada FD BC, di mana FD BA rumusnya adalah karena di join B maka sigmanya adalah sigma KB, di bagian atas adalah batang kekakuan batang
AB. Kemudian kalau FDBC karena tetap di join B, maka sigma K-nya KB, batangnya adalah batang BC atau bagian balok. Sekarang kita hitung semuanya. KAB tadi ada 1 EI kalau nggak salah ya, 1 EI. 1 EI dibagi sigma KB yaitu 2,5 EI. Kita coba cek semoga benar. Ini 1 EI dan 2,5 EI. Kita kembali lagi ke sana. Berarti ada EI bisa kita coret 1/2,5. Itu kalau kita hitung kalkulator 2,5 ketemunya 0,4. Kemudian FDBC, KBC itu ada 1,5 ya, 1,5 EI dibagi dengan 2,5 EI. EI kita bisa coret 1,5 dibagi 2,5 yaitu ketemu angka 0,6. Ini kalau kita jumlahkan itu sama dengan 1. Jadi udah benar. Lanjut untuk faktor distribusi di join C. Jadi ada 2 juga ya, FD CB dan FD CD. Jadi FD CB yaitu ya kalau KBC per sigma KC. Kalau CD berarti sigma FDCD ya, KCD kolom, kekakuan kolom dibagi kekakuan join. KBC tadi ada 1,5 sama ya, 1,5. Kemudian sigma KC tadi ada berapa? 3 kalau nggak salah ya, kayak 3 EI. 3 EI. Sama dengan kalau kita hitung 1,5 dibagi 3 ketemunya 0,5. EI-nya sudah hilang. KCD juga 1,5 EI per 3 EI untuk KC-nya juga sama. Nya sama 0,5 juga FDCB dan FDCD angkanya atau faktor distribusinya adalah 0,5. Baik, kita untuk tabel langkah keempat ya, tabel cross. Kita gunakan Excel saja biar lebih cepat ya. Oke, saya akan hilangkan ini dulu. Saya akan besar, semoga bisa terlihat di tempat kalian. Jadi ini saya tuliskan dulu. Tabel cross. Baris pertama untuk penyusunan adalah simpul, kemudian batang, kemudian ada faktor distribusi, ada momen primer. Simpul ada simpul A, kemudian B, C, dan D, di mana B dan C ini kita akan merge and center, kemudian di bagian C juga sama, ini kan saya copy aja, ini ganti C. Jadi batangnya ada batang AB, batang BA, BC, CB, CD, dan DC. Untuk faktor distribusi tadi ada 4 ya, ini 0 untuk yang faktor distribusi di AB dan DC. FDBA tadi angkanya saya bagi 2 gini biar semoga bisa terlihat. Ya, FDBA ada 0,4. Saya kasih angka negatif agar untuk mempermudah perhitungan nanti formulanya. Kemudian FDBC ada 0,6, CB 0,5, CD sama, DC nilainya tadi 0. Kemudian momen primer kita lihat di sini sudah kelihatan. Momen primer AB nilainya 0, BA nilainya 0. Kemudian MBC 106,7 positif. Kemudian MCB negatif 106,7. Kemudian MCD 10, DC yaitu negatif 10. Jadi seperti ini. Ketemu momen primernya. Sekarang kan kita perbesar lagi. Baik, sekarang kita akan hitung. Ada di baris selanjutnya ada MD. Rumusnya adalah ini ya, karena FD dikali sigma momen ya. Jadi karena di MDAB karena FD-nya 0 maka nilainya 0. Kemudian MD atau momen distribusi di batang BA sama dengan faktor distribusinya kita kalikan dengan sigma momen MPBA ditambah dengan MPBC. Ketemunya negatif 42. Kemudian ini MDBC sama dengan negatif 0,6.
dikali sigma momennya, yaitu MPBA ditambah dengan MPBC. Ketemu sekian. Kemudian ini juga sama, ini mungkin saya akan copy, semoga bisa ya. Atau ya saya tuliskan ulang, nggak apa-apa deh. Sama dengan FD dikali sigma momennya, yaitu MPCB ditambah dengan MPCD. Ini sama dengan FD dikali sigma momen MPCB ditambah MPCD, ketemu sekian. Ini nilainya sama dengan 0 MD-nya, karena nilai FD sama dengan 0 juga. Sekarang kita masuk ke, ini sebelum masuk ke carry over ya, CO ya. Di bagian sini akan saya buat absolute, biar nanti kalau kita copy ke bawah dia nggak akan berubah untuk faktor distribusinya, posisi faktor distribusinya ya. Untuk momen nggak akan saya absolutkan karena momen dia akan mengikuti momen yang berada di atas, dia akan bergeser, kita biarkan bergeser. Sekarang carry over, karena carry over kalau kita lihat struktur kita tumpuannya jepit semua, maka akan muncul nilai carry over semuanya, itu sama dengan 0,5 dikali dengan momen yang ada di seberangnya. Ini juga sama, 0,5 kali momen yang ada di seberang, karena 0 dia nilainya 0, ini sama 0,5 kali momen yang ada di CB, kemudian ini juga setengah kali momen di BC, sama dengan 0,5 kali momen DC, ini juga sama 0,5 kali momen CD. Dan kita copy, sampai nanti kita akan temukan nilai konvergen atau nilai carry over sampai nilainya mendekati atau sama dengan 0. Lanjut, kita lihat di sini di baris ini ya, 0,6 masih bisa kita turunkan lagi. Oke, kita copy lagi, masih belum ketemu 0. Kita copy lagi, karena kita menggunakan Excel, mau kita pakai 1000 kali percobaan pun nggak masalah, kita bulatkan saja ya, kita copy dulu, kita bulatkan 2 atau 3 ya, 3 mungkin ya, kita buat 3 angka di belakang koma, kita buat sini numbering, kita buat number, ini desimalnya 3 angka di belakang koma. Oke, masih ada 0,1, kita copy sekali lagi agar benar-benar secara visual di Excel nilainya sama dengan 0. Jadi kita lihat terakhir carry over sudah ketemu 0. Itu caranya. Kemudian setelah carry over sudah ketemu konvergen, maka kita tulis ada momen total. Di mana momen total sama dengan sum dari momen mulai dari momen primer. Ingat, dari mulai momen primer sampai ke carry over. Mungkin saya akan ulang ya. Sama dengan sum momen primernya, kita lihat di sini ya, momen primer, kita tarik ke bawah sampai nilai carry over terakhir. Carry over terakhir ada di sini. Kemudian kita kurung tutup, enter, hasilnya adalah momen total. Kemudian kita copy saja karena ini kita menggunakan Excel. Jadi di sini akan saya buat 3 angka belakang koma juga. Numberingnya 23. Oke. Perlu kita tambahkan lagi nggak ya? Atau mungkin kita buat saja untuk khusus momen total, dan nanti ada momen reaksi, kita buat 1 angka di belakang koma ya, biar nggak terlalu ribet gitu ya, 1 angka belakang koma saja. Ini seperti ini, ketemu momen total, bisa dibaca sendiri. Kemudian setelah momen total ada momen reaksi atau momen desain, di mana momen reaksi nilainya sama dengan negatif dari momen total. Artinya nilainya sama dengan momen total, tinggal arahnya kita balik. Yang awalnya positif, arahnya kita ubah menjadi angka negatif. Kita copy ke samping. Seperti ini. Jadi di sini ada, mungkin di sini akan saya copy saja untuk batangnya ya. Untuk agar tahu mana momen AB, momen BA, momen CBC, CB, dan seterusnya. Baik, kita sudah dapatkan. Kalau kita lihat di join B ini ya, ini join B, nilai momennya itu kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 0, 56,6 dikurangin 56,6 nilainya sama dengan 0. Di join C juga sama, nilai momennya 79,6 dan
negatif 79,6, kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 0, itu sudah benar, artinya kita sudah bisa menghitung bahwa ini sudah benar. Kemudian kita akan tuliskan hasil momen ini di whiteboard saja, jadi biar nanti kita kontrolnya jadi lebih mudah. Jadi kita tuliskan aja MAB, mungkin saya berikan MAB MAB aksen aja ya, MAB aksen ada 28,3, satuannya ton meter, kemudian MBA aksen 56,6 ton meter, kemudian MBC aksen berapa ini ya, 5 negatif ton meter. Lanjut MCB aksen 79,6 ton meter, MCD ya, MCD aksen sama dengan negatif 79,6 ton meter, dan terakhir MDC aksen sama dengan berapa ini, negatif ya, negatif 24,8 ton meter. Coba benar nggak ya? Udah benar ya? Oke, sudah benar. Jadi ini momen-momen yang kita dapatkan ini adalah proses asumsi struktur yang harusnya struktur portal yang bergoyang, kita asumsikan sebagai portal yang tidak bergoyang. Karena kita masih menggunakan asumsi, maka momen yang kita dapatkan ini itu bukan merupakan momen yang sebenarnya. Perlu kita kerjakan langkah nomor 2. Ini kita tuliskan saja, mencari momen, benar ya, momen reaksi. Oke, seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan di langkah pertama, kita nggak stop sampai ke momen reaksi, tapi kita perlu mencari gaya-gaya reaksi. Tadi karena yang kita berikan tumpuan, kita fokus di sini ya. Yang kita berikan tumpuan adalah bagian balok, artinya itu menahan gaya horizontal ya, gaya horizontal. Maka nanti di bagian sini, di bagian sendi tumpuan sendi ini yang kita berikan ini, nanti akan muncul suatu gaya reaksi, entah bisa arahnya ke kiri atau arahnya ke kanan. Pertama kita coba asumsikan arah ke kiri. Kenapa arah ke kiri? Karena kalau kita lihat sekilas ya, di sini ada 60, ada 10 ya, kira-kira kemungkinan besar arah reaksi RC ini ya, RC atau mungkin R aksen ya, R aksen atau mungkin RC aksen deh. RC aksen itu arahnya kemungkinan ke kiri, itu asumsi juga. Nanti kita coba cek apakah benar ke kiri atau ke kanan. Tergantung nanti kita mau mencari dulu reaksi di RA dan RD nanti seperti apa. Oke, begitu. Sekarang kita lanjut ke langkah berapa berarti? Langkah keempat tadi mencari momen reaksi sudah dapat. Langkah ke berapa? 5. Sorry. Kita kasih hitam aja ya, langkah ke-5. Itu mencari reaksi horizontal. Karena kita tadi mau mencari nilai RC aksen ya, jadi yang kita cari adalah reaksi horizontalnya saja, cukup horizontalnya saja. Sekarang kita oke, sebelum masuk ke reaksi horizontal, mungkin perlu kita gambarkan untuk free body-nya, free body diagram. Semoga bisa jelas. Di sini kita tuliskan saja. Oke, saya akan perbesar. Ini kolom, ini untuk balok, ini kolom yang sebelah kanan. Jadi di sini ada momen, ya ada momen semuanya. Ini adalah free body diagram. Kita lihat MAB nilainya 28,3, kita tuliskan angkanya dulu, 28,3 ton meter. Untuk di bagian titik B ada 56,6 ton meter, di join C ada 79,6 ton meter, di join D 24,8 ton meter. Kita sekarang masukkan arahnya. Di join MAB
ada 28 itu positif, berarti arahnya ke sini ya, positif searah jarum jam. Kemudian MBA aksen ya 56,6 arahnya positif, berarti arahnya ke sana. Kemudian BC negatif, negatif itu berlawanan jarum jam berarti ke sana. Itu ya caranya. Kemudian MCB positif berarti ke sana searah jarum jam. Itu ya. Kemudian MCD ada negatif, dia berlawanan. Terakhir dia di MDC ya, negatif. Negatif itu ke sini. Oke, benar ya. Ini adalah free body diagram. Mungkin akan saya taruh di atas deh. Saya akan cut dia hilang. Kita taruh di sini untuk sebagai patokan atau panduan untuk mencari gaya-gaya horizontal. Kita lihat kolom AB, kita tinjau hanya di kolom AB dulu untuk mencari gaya reaksi di titik reaksi horizontal di join A. Kita coba asumsikan, misal ya, kita asumsi kita nggak ngerti. Asumsikan kita arahnya ke kanan. Reaksi di titik A arahnya ke kanan. Itu asumsi. Kemudian kita hitung ada sigma, ini A ya. Saya akan tuliskan joinnya, ini A, ini B, C, ini D. Kita lihat, kita mulai dari ini ya, sigma MB sama dengan 0. Kalau sigma MB sama dengan 0 berarti ada RA ya, RAH. RAH dikali dengan jaraknya yaitu tadi 4. Kemudian putarannya kalau dilihat dia putarannya negatif yaitu berlawanan jarum jam. Kemudian kita tambahkan ada MAB aksen tadi ya plus MBA aksen sama dengan 0. Jadi negatif 4 RAH ditambah MAB-nya 28 arahnya oke positif semua ya. Ini positif, ini positif. Berarti ini tambah 28,3 plus 56,6 sama dengan 0. Ketemunya nanti kalau kita hitung, kita coba hitung aja ya. Min 4 RAH. Plus sambil kita cek, siapa tahu ada kita salah hitung ya. 28,3 plus 56,6. Benar ya, 84,9. 283, 256. 84,9. Sama dengan 0, artinya RAH sudah benar positif. Dibagi 4. 21,225. Oke. Satuannya ton, arahnya kita tuliskan aja biar nggak lupa. Arahnya ke kanan. Itu untuk RAH. Sekarang kita udah dapatkan RAH ya. Dapat, berarti kita tuliskan aja angkanya. 21,225 ton. Sekarang untuk reaksi di titik D ya, yang horizontal, kita coba asumsikan D juga arahnya ke mana ya? Kita arahkan ke kanan juga coba ya, misal ya. Berarti karena kita mau mencari reaksi D, berarti kita tinjauannya adalah kolom CD, di mana untuk mencari reaksi D berarti sigma momen C sama dengan 0. Jadi di situ ada RDH dikali 8 jaraknya ya. Kemudian arahnya dia negatif ya. Kemudian ada P di sini, ingat di sini ada P 10 ton. Di tengah bentang ya, 10 ton benar ya. Ini ya, 10 ton. Plus 10 dikali 4 ke arah C ya. Kemudian selesai, gaya eksternalnya sudah selesai. Kemudian momennya kita masukkan ada MCD aksen plus MDC aksen sama dengan 0. Jadi min 8 RDH plus 40 MCD ini dia arahnya negatif ya. Kita tuliskan min 79,6. Kemudian MDC 24 ini oke negatif juga.
min 24,8 sama dengan 0. Kita coba cari, kita hitung menggunakan kalkulator. Ada 40. Sebentar, kita masukkan 40 min 79,6 min 24,8. Ketemunya adalah negatif 64,4. Oke, kalau seperti ini artinya asumsi akan ketemu nilai RDH negatif ya. Kita tuliskan angka negatifnya aja nggak apa-apa. Nanti kita ubah posisi untuk asumsi kita berarti salah, harusnya arahnya ke kiri. Jadi, oke kita hitung ya. 64,4 dibagi 8. Ketemunya 8,05. Min 8,05. Karena negatif kita absolutkan 8,05 satuannya ton. Sekarang arahnya dia ke kiri. Caranya menghapus gimana ya? Coba sedikit. Arah RDH-nya ke kiri, besarnya 8,05 satuannya ton. Itu untuk apa namanya? Gaya di join apa tadi? Join D ya. Oh, kenapa nggak mau? Sekarang kita akan mau mencari tadi ada kita intinya untuk reaksi horizontal ini adalah untuk mencari reaksi RC aksen ya. Apa tadi saya berikan nama apa? RC aksen ini ya. Jadi RC aksen ini kan akan kita cari. Ya caranya kita langsung saja gunakan rumus sederhana sigma FH sama dengan 0. Jadi kita sudah dapat reaksi A horizontal, reaksi D horizontal. Kemudian gaya-gaya horizontal sudah ada angkanya semuanya di situ. Berarti nanti bisa kita hitung. Menghitung reaksi C horizontal atau RC aksen, yaitu sigma FH sama dengan 0. Kita asumsikan kanan positif, ke arah kiri dia negatif. Di join B ada, mungkin reaksinya dulu ya, reaksi RAH 21,225. Kemudian ada di D itu ada negatif 8,05. Kemudian di join B, ingat tadi ada 60 ton ya kalau nggak salah ya. Di sini ada 60 ton, di sini ada 10 ton. Berarti 60 plus 60 dikurangi 10. 60 min 10 sama dengan, bentar. Misal asumsi tadi R aksennya arahnya ke kiri, berarti kita kasih aja negatif RC aksen sama dengan 0. Yang kita cari adalah RC-nya. Semoga asumsinya benar. Oke, kita akan hitung menggunakan kalkulator. Ada 21,25 min 8,05 plus 60 min 10. Ketemunya positif 63,175. Atau kalau kita langsung ya, karena sudah dapat angkanya semua, berarti RC aksen sama dengan 63,175. Positif benar ya. Positif, RC-nya negatif, kita pindah ruas jadi positif. Satuannya ton, berarti asumsinya benar, arahnya ke kiri. Baik, itu untuk video pertama ya. Jadi langkah pertama sudah kita dapatkan sampai ke tadi ada tabel cross, ada momen desain, di mana asumsi kita pakai yang sway atau unsway frame. Kemudian dapat kita hitung reaksi di join A dan join D di tumpuan. Kemudian baru kita akan menghitung reaksi di join C horizontal yang tadi kita berikan asumsi tambahan apa tumpuan sendi di join C. Kita dapatkan RC aksen besarnya 63,175.
Berarti langkah pertama untuk yang ini ya, analisa sway yang asumsi unsway frame itu sudah selesai. Baik, nanti kita akan sambung lagi ke bagian video kedua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.